Hai, apa kabar? Aku kan Natasha. Ini adalah podcast pertama aku dan aku juga nggak tahu apakah kalian bakal suka atau nggak sama podcast perdana ini. Di sini aku cuma mau cerita aja, mau meluapkan apa aja yang ada di otak. Karena aku lagi ngerasain posisi dimana aku bisa jadi pendengar yang baik, tapi nggak semua dari mereka menjadi pendengar yang baik buat diriku sendiri. Pernah gak sih ngerasa bingung karena saking terlalu banyak perasaan yang ada, kita jadi ngerasa bingung sebenarnya apa yang lagi dirasain sekarang. Lagian kalau ditanya apa kabar, aku akan jawab baik, aku akan bilang, iya aku baik. Kalaupun yang dirasa adalah perasaan kecewa, kayaknya tetep gak enak aja kalau jawab gak baik-baik aja. Kadang aku bingung karena diri ini mikirnya setiap orang pasti punya bebannya masing-masing. Iya kan? Jadi aku gak mau egois dan akhirnya aku semakin menenggelamkan diri aku sendiri sampai orang-orang gak tahu sebenarnya aku lagi rasain apa sih. Aku sering kali bertanya tentang orang lain, bagaimana kabar mereka, apa yang pengen mereka capai, apa yang akhir-akhir ini jadi bawaan pikiran mereka, apakah mereka sedang bersedih, semua hal kabar-kabar tentang orang lain. Sampai halnya aku pernah di titik dimana takut membuat orang lain kecewa. Mungkin tokoh utama dalam hidupku sepertinya memang bukan aku. Aku kadang merasa seperti manusia yang tidak berguna, kadang merasa tidak dibutuhkan, kadang merasa sendiri, kadang merasa kesal dan kecewa. Kadang mau berhenti berharap atas apapun juga di dunia ini. Apapun, sungguh, aku tidak mau berkata-kata apapun lagi. Terlintas dalam pikiran jahatku, bertanya tentang mengapa aku dilahirkan menjadi begini, mengapa aku dilahirkan menjadi anak satu-satunya di keluarga ini. Pertanyaan terpentingnya, mengapa aku dilahirkan di dunia ini, mengapa Tuhan memilih aku, mengapa terakhirnya harus aku. Sempat bilang juga sama diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, marah sama diri sendiri, gak bisa ngelakuin yang diri sendiri mau, gak bisa jadi yang terbaik, gak bisa kayak orang lain. Makanya buat apa lagi bertahan pada sesuatu yang tidak ada harapannya. Tetapi lagi-lagi diri, terima kasih. Sungguh terima kasih sudah merasa kuat. Terima kasih sudah merasakan sakit. Diri, kadang kita tuh berhak tahu, berhak kita ngomong capek. Dan kalau memang mau mengeluh juga gak apa-apa. Gak ada yang salah, gak ada yang melarang. Karena ya kalau kita mau mengeluh tapi ditahan kan timbulnya gak enak. Sekali-kali mengeluh gak apa-apa. Kamu juga kan manusia biasa. Kamu bukan robot yang setiap hari harus kuat. Aku menghembuskan nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya lagi dengan perlahan. Aku memeluk diriku sendiri, pelukan yang ternyata pelukan ternyaman, tempat yang dicari orang untuk pulang sebenarnya. Gak banyak dari mereka yang mengerti kata bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih masih percaya adanya harapan. Diri, aku tahu hidupmu tidak seenak kelihatannya. Lihat beberapa banyak di antara mereka yang punya segalanya tapi tetap mengakhiri hidupnya. Diri, lihat juga mereka yang terkenal bukan main, keluarganya sempurna, sekalian terlihat indah, ternyata mereka mengakhiri nyawanya. Diri, lihat kamu masih bertahan. Berat atau tidaknya cobaan, itu coba lakukan. Pasti bisa dilewatin, pasti ada cara lain, pasti akan ada kabar baik, pasti bisa, pasti akan ada caranya. Kamu meyakinkan dirimu sendiri, padahal sudah tahu banyak yang mengatakan, elah, mana bisa dia, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit ngeluh. Diri, semua orang yang berkata begitu, gak tahu sampai mana perjuangan kamu, gak tahu perjalanan hidup kamu, gak tahu apa yang kamu rasain. Diri, lama kau temukan dirimu kehilangan maknanya, kembali masuk kamar, mengurungkan diri, mengurungkan hati, mencari jawaban atas pertanyaan, kok kayaknya gak ada yang bisa aku banggain di dunia ini. Kenapa mereka bisa menjadi orang yang hebat, menggapai cita-cita mereka. Bahkan lebih hebatnya lagi, dulu aku pikir begitu.
mengecilkan diri sendiri sampai lupa. Diri, aku tahu kamu hebat, tapi kau mengecilkan dirimu sendiri. Kau tahu kamu kuat, tapi kau anggap rapuh dirimu sendiri. Diri, bukannya kamu harus bersyukur. Ah iya, harusnya aku bersyukur ya. Lalu bagaimana jika teman-temanku yang sekarang? Aku tahu mereka pergi ketika aku susah. Apakah aku harus bersyukur? Bersyukurlah, diriku berkata seperti itu. Biarkan mereka pergi. Orang lain bisa menyakiti kita, orang lain bisa mengecewakan kita. Biarkan mereka pergi. Mereka yang hadir dan pergi, jadikan sebagai pelajaran. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri dan kamu dengan pilihanmu. Mungkin itu cara Tuhan mengatakan, dia bukan orang yang baik. Kurang tepat bila di dekatmu. Bukankah seharusnya kamu senang, dijauhkan dari yang jahat, diberikan ketenangan? Tuhan itu maha baik, kita ini yang buta, bahkan tidak mau tahu. Bagaimana diri, setelah kau pikir-pikir, bukankah kamu berharga lebih dari sekedar kata kecil? Percayalah bahwa setiap kejadian itu membawa makna, ada hal baik yang menanti, ada harapan dari segala yang terlihat tidak punya kepastian. Oh iya, ternyata masih banyak ya yang aku punya. Ternyata masih ada banyak alasan untuk bertahan. Diri, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih diri.